Semua usaha Veldora untuk meyakinkan semua orang jika dia memang kuat berakhir sia-sia, Pak. Orang-orang menganggap alasan Ramirez dan Beretta menghormati Veldora adalah karena Veldora lah yang mengajari Arch Machinery. Veldora di situ memandang dan memahami ekspresi semua orang. Suara dalam hati Veldora berkata, "Sial, setelah semua yang kulakukan, kenapa tidak ada seorang pun yang memujiku?" Namun gak lama suasana di Veldora berubah karena tiba-tiba anak-anak menghampirinya dan memuji aksi Veldora. Mereka menganggap Veldora sangat keren di matanya. Veldora yang mendengar pujian anak-anak itu, dirinya merasa terhibur. Suasana buruk di hatinya pun seketika hilang. Veldora tidak lagi peduli orang-orang dewasa yang tidak mengetahui kehebatannya. Bagi Veldora, selama dia populer dan menjadi pusat perhatian, nggak masalah jika yang mengaguminya anak-anak saja. Dengan bangganya, Veldora menatap anak-anak dan berkata, "Wahahaha, kalian semua memiliki penglihatan yang tajam. Tidak seperti orang-orang dewasa yang ada di sana. Mereka hanyalah orang-orang bodoh yang tidak tahu kehebatanku. Untuk merayakan hari ini, mari kita mulai pesta pancake lagi." Setelah mengucapkan itu, Veldora menyiapkan pegangan lagi dengan hati yang sangat gembira. Yari-yari. Setelah pertarungan antara Veldora dan Michele telah selesai, suasana kembali normal seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran. Michele pun berjalan menuju Veldora. Anak-anak yang melihat kehadiran Michele langsung ketakutan. Michele pun berkata, "Anak-anak, maafkan apa yang baru saja terjadi ya. Kita sedang dimata-matai, maka dari itu kita harus berakting senatural mungkin. Ngomong-ngomong, aku mencium sesuatu yang lezat nih." Setelah itu, Veldora pun menawarkan pancake kepada Michele. Dan Michele pun mencobanya. Michele kaget karena makanan ini sangat-sangat lezat. Di satu sisi, saat melihat Michele yang tersenyum seperti itu, anak-anak gak ketakutan lagi dengan Michele. Namun Cartman masih merasa cemas dengan tujuan Michele ke sini. Dengan menggaruk-garukan kepalanya, Cartman bertanya, "Itu Jenderal Michele, apakah kau datang untuk membunuh kita semua?" Sejenak, Michele gak terlalu peduli pertanyaan Cartman. Setelah makanan yang dia kunyah telah ditelan, Michele pun menjawab, "Jika di Kekaisaran heboh dan hierarki menganggap kau adalah pengkhianat dan aku tidak sependapat dengan hierarki. Lagi pula, aku juga nggak akan membunuh pasukan perlawanan. Asal kau tahu, Cartman, akulah yang telah mengirimkan sumber daya selama ini." Cartman pun terkejut tentang apa yang diucapkan Michele. Michele menyuruh Cartman berpikir, jika Michele memang berniat membunuh orang-orang, maka Michele nggak akan kesini sendirian. Michele sengaja datang tanpa ditemani siapa-siapa agar tidak ada seorang pun yang dibunuh. Semua orang yang ada di sana makin terkejut dengan jawaban Michele. Sarma pun bertanya kepada Michele, apakah orang yang membantu sumber daya untuk orang-orang di sini dari dulu hingga sekarang adalah Michele? Dan Michele pun menjawab, jika itu adalah benar. Namun Michele nggak bisa terang-terangan melakukan ini. Alasannya, orang-orang di kota bisa-bisa emosi, Pak. Sontak saja Sarma makin bingung dengan penjelasan Michele. Ya karena Sarma belum lahir waktu ada pemberontakan di kota, Pak. Namun di situ Michele terus menjelaskan dengan sabar. Jadi Pak, Michele sebenarnya pengen bantu, bahkan kalau bisa pengen orang-orang yang ada di sini untuk tinggal di kota. Tapi Kaisar Alfben masih trauma tentang pemberontakan yang dilakukan orang-orang perlawanan. Di satu sisi, Sarma tetap aja ngeyel dan nggak percaya ucapan Michele. Gua nih makin lama makin risih sama nih Sarma, Pak. Nggak tahu apa-apa tapi sok-sokan merasa tersakiti. Udah dibantu masih aja nggak tahu diri. Nggak lama Rindo juga ikut-ikutan dan berkata jika apa yang diucapkan Michele hanyalah sebuah kemunafikan belaka. Sarma di situ menyuruh Rindo untuk diam dan gak usah ikut campur pembicaraan ini. Tiba-tiba ada seorang warga bertanya kepada Michele, "Kalau begitu beritahu kami, kenapa kau membantu kami? Apakah kau hanya memperpanjang penderitaan kami?" ucapnya. Michele pun menjawab jika dia emang murni ingin membantu. Michele nggak peduli jika dicap sebagai orang yang munafik. Di situ Sarma masih ngerasa jijik dengan perilaku Michele yang seolah-olah menjadi pahlawan dari balik bayangan. Lantas Michele pun bertanya kepada Sarma, apa yang akan Sarma lakukan jika dia di posisi Michele saat pemberontakan itu terjadi. Inilah filosofi, definisi bantu salah nggak bantu makin merasa bersalah, Pak.
Susah sama manusia. Manusia tidak akan bisa memahami penderitaan jika satu sama lain tidak merasakan penderitaan yang sama. Lantas di situ, Sarma hanya bisa terdiam, gak bisa jawab pertanyaan Michele. Dalam benak Sarma, dia membenci dunia ini, dan dia ingin tahu alasan kenapa dunia gak adil terhadapnya. Sarma merasa jika dia berada dalam pihak keadilan yang ingin mengambil kembali haknya. Namun dalam hatinya, Sarma ragu, apakah kekaisaran benar-benar orang yang jahat? Sarma sendiri nggak pernah tahu kebenaran dari ini semua. Keadaan semakin memanas. Zaza yang dari tadi nonton akhirnya berdiri dan dia berkata, "Minasan, tolong tenanglah. Jenderal Michele, maafkan Watashi. Mungkin Watashi harus mengatakannya sekarang. Minasan, Watashi bekerja untuk kekaisaran. Maafkan Watashi telah menyembunyikan ini dari kalian semua." Saat mendengar hal tersebut, dalam sekejap suasana langsung tidak terkendali. Semua orang makin ribut tuh saat mendengar pernyataan Zaza. Sarma pun menyuruh mereka semua untuk tetap diam. Dan setelah itu pun, orang-orang yang penting mereka pindah tempat ke tempat yang lebih tenang dari semua orang. Di tempat itu cuma ada Cartman, Zaza, Sarma, Rindo, Veldora, The Gang, dan Michele. Di situ Zaza pun menceritakan semuanya. Jika sebelum perang besar dimulai, dia adalah seorang prajurit yang ditempatkan di kota ke-7. Dia adalah seorang letnan pertama, tapi saat itu belum terjadi perang, Pak. Sementara anak dan istrinya, mereka berdua tinggal di sebuah pedesaan di pinggiran kota. Dan saat perang itu dimulai, seluruh dunia terbungkus api senjata nuklir. Dari peristiwa itu juga, keluarga Zaza terbunuh. Penyesalan Zaza saat itu sampai sekarang adalah kenapa dia tidak ada di sisi keluarganya saat ada perang ini untuk melindungi mereka. Dan setelah kejadian itu, Zaza dipindah tugaskan ke kota ke-6. Saat itu Zaza bertugas mengawal pengungsi masuk. Di saat yang bersamaan juga terjadi kekacauan massal di kota tersebut. Alhasil Zaza dan pasukannya terluka, bahkan banyak yang meninggal. Zaza di situ hanya mengharapkan kematian segera menjemputnya. Organ-organ di tubuh Zaza juga sudah hancur. Di saat itulah datanglah Michele. Michele datang memberikan Zaza harapan untuk meneruskan hidup. Oleh sebab itulah Zaza memiliki alasan lagi untuk hidup menjadi informan Michele. Dan dia juga dijadikan cyborg. Semenjak itu Zaza menyelinap ke kota dan membawa apapun yang diberikan Michele agar orang-orang di luar kota bisa tetap hidup. Cuma saat itu Zaza mengatakan kepada pihak perlawanan jika Zaza mendapatkan ini semua adalah karena faktor keberuntungan. Makanya Zaza bisa menemukan alat serta kebutuhan untuk bertahan hidup. Rindo yang mendengar hal itu pun menganggukkan kepalanya. Bagi Rindo semuanya sudah clear, masuk akal gitu, Pak. Dan kini Michele sudah terbukti tidak mengada-ngada, Pak, tentang kebaikannya. Cartman juga awalnya merasa heran kenapa Zaza nggak takut sama sekali dengan Michele dan udah kayak biasa aja gitu, Pak. Ternyata udah satu komplotan, anjing. Veldora juga menatap dingin Zaza dan Veldora berkata, "Aku sudah tahu dari caramu berbicara, Zaza. Kau adalah mata-mata yang sangat mengerikan." Zaza yang mendengar hal itu ngerasa malu, Pak, sambil menggaruk-garukan kepalanya. Setelah itu Michele mengambil alih pembicaraan. Michele berkata, jika dia tahu akan ada banyak pertanyaan dalam benak Sarma dan Rindo tentang kota, perang, dan lain-lain. Tapi Michele ingin semua orang mengetahui alasan Michele datang ke sini secara langsung karena dia merasakan sesuatu kehadiran yang mengganggu di dalam kota. Michele tidak bisa mempercayai orang-orang yang ada di kota maupun kekaisaran. Michele lebih percaya pada orang-orang dari luar kota seperti Sarma dan Rindo. Sontak saja saat mendengar hal itu, mereka berdua nggak ngerti maksud Michele. Seolah-olah secara nggak langsung Michele memiliki musuh di dalam kota. Dan hal itu aneh karena pihak perlawanan nggak ada satupun yang ada di kota. Bahkan Zaza pun yang udah lama sama Michele nggak tahu apa-apa tentang musuh dalam bayangan yang dimaksud Michele, Pak. Sejenak mulut Michele membuka dan menutup, kayak orang ragu-ragu mau ngomong, tapi dia pun memutuskan. Michele berkata, jika dia ingin meminta bantuan orang-orang yang ada di sini. Sebenarnya siapa mereka dan apa tujuannya? Jadi penasaran gua, anjing. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Tiu dari channel Si Kekindil. Pamit. Bye bye.